Halo, perkenalkan nama saya Natalia Deusatira Saryake. Selamat datang di channel saya. Kita akan belajar tentang bangun datar. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temanmu. Pertama, kita akan melihat pengertian bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar menurut Haraju dapat didefinisikan sebagai bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bangun datar. Yang pertama kita lihat adalah persegi. Persegi salah satu bangun datar. Sifat-sifat persegi mempunyai simetri putarnya sebanyak 4 kali, jumlah simetri lipatnya ada 4, keempat sudutnya siku-siku, 4 sisinya sama panjang, dan mempunyai 2 diagonalnya sama panjang. Dan ada juga rumus persegi. Rumus persegi sama dengan L atau luas sama dengan sisi kali sisi. Dan juga jika kita mencari kelilingnya, keliling sama dengan 4 kali sisi. Jadi keterangan L itu sama dengan luas, K itu sama dengan keliling, dan S itu sama dengan sisi. Yang kedua bangun datar yang kita lihat yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sejajar serta semua sudutnya siku-siku. Adapun sifat dari bangun datar sepersegi panjang yaitu mempunyai simetri putar tingkat 2, mempunyai simetri putar sebanyak 2, mempunyai 2 diagonal sama panjang, keempat sudutnya siku-siku 90 derajat. Berikut rumus luas dan keliling persegi panjang. Luas sama dengan P kali L. Keterangannya P itu panjang dan L itu lebar. Kelilingnya sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Keterangannya P itu panjang dan lebar itu lebar. Nah, kita akan melihat tentang bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi. Terdapat 3 jenis segitiga berdasarkan segitiga sisinya, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Adapun sifat dari bangun datar segitiga yaitu jumlah sudutnya 180 derajat, terdapat 3 titik sudut memiliki 3 sisi. Untuk menghitung luas dan kelilingnya dapat menggunakan rumus luas dan keliling yang sama. Berikut rumus hitung segitiga. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Keterangan bahwa A itu sama dengan panjang alas, T itu sama dengan tinggi, dan cara mencari kelilingnya adalah sisi A tambah sisi B dan tambah sisi C. Terima kasih. Oke, yang keempat yaitu jajar genjang. Pengertian jajar genjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 panjang sejajar. Bahwa jajar genjang itu mempunyai sisi yang sama sejajarnya. Jadi jajar genjang itu mempunyai 2 sisi yang sejajar. Berikut rumus luas dan keliling jajar genjang. Adapun sifat dari bangun datar jajar genjang yaitu tidak mempunyai simetri lipat, simetri putar tingkat 2, 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, sisi yang berhadapan sama panjang, sepasang sisinya sejajar. Cara mencari luasnya adalah luas sama dengan A kali T. Keterangannya A itu panjang alas, T itu panjang tinggi. Mencari kelilingnya 2 kali alas tambah 2 kali sisi miring atau 2 P tambah L. Nah, yang kelima, trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi serta 4 buah titik sudut. Adapun sifat dari bangun datar trapesium yaitu memiliki sepasang sisi jajar, memiliki sudut lancip, memiliki sudut tumpul, jumlah sudut yang berdekatan 180, dan rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali jumlah sejajar kali T, atau T itu juga dibilang tinggi. Dan keterangannya kalau jumlah sejajar itu berarti atas dan bawah. Keliling sama dengan jumlah sisi sejajar atau A tambah B tambah C dan tambah D. Oke, selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang dibentuk dari 2 segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berempit. Bangun datar ini juga memiliki 2 diagonal yang tegak lurus dan 4 pasang titik sudut yang tidak sama besar. Adapun sifat dari bangun datar layang-layang yaitu
terdapat satu simetri lipat, satu diagonalnya membagi dua bangunannya, diagonalnya saling tegak lurus, terdapat 4 titik sudut, dua pasang sisinya sama panjang. Rumus mencari luas dan keliling layang-layang adalah luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Artinya D1 itu diagonal vertikal dan D2 itu keliling horizontal. Mencari kelilingnya A tambah B tambah C atau tambah D atau 2 kali A tambah B. Keterangan A dan B itu adalah kedua pasang sisi yang sama panjang. Berikutnya adalah bola ketupat. Bola ketupat merupakan bangun datar segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya berhadapan, ukurannya sama besar. Jadi bola ketupat itu harus sama sudutnya. Jika sudutnya tidak sama itu bukan bola ketupat. Sifat bangun dari bola ketupat ini yaitu simetri putarnya tingkat 2, memiliki dua simetri lipat, diagonalnya merupakan semu simetri, diagonal yang berpotongan sama panjang, kedua diagonalnya saling tegak lurus, setiap sudut yang berhadapan sama besar, keempat sisinya sama panjang. Untuk mencari luas dan keliling adalah luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Jadi mencari luas bola ketupat itu sama mencari luas layang-layang. Jadi nggak bingung lagi kita. Jadi karena membedakannya itu cara mencari kelilingnya. Keterangan D1 dan D2 adalah diagonal sisi dalam bangun datar bola ketupat. Mencari kelilingnya sama dengan S tambah S tambah S tambah S atau K sama dengan 4 kali sisi 8. Yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar dengan bentuk bola. Jadi lingkaran itu seperti bola gitu loh, seperti bola itu lingkaran. Adapun sifat-sifat bangun datar lingkarannya itu dia tidak memiliki titik sudut, tetapi dia memiliki satu sisi, mempunyai simetri lipat tidak terbatas. Jadi jika kita melipat lingkaran itu tidak akan terhitung simetrinya. Mempunyai simetri putar tidak terbatas, jarak antara titik dan pusat dan sisi menembus selalu sama. Untuk mencari keliling dan luas lingkaran, keliling sama dengan N kali Pi kali D, di mana yang dipakai Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. 22/7 ketika D-nya itu atau R-nya itu bisa dibagi 7. Dan ketika kita memakai 3,14 itu ketika R dan D-nya itu tidak bisa dibagi 7. Dia sama dengan diameter dan R itu sama dengan jari-jari. Untuk mencari luas sama dengan Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Sudah mengerti teman-teman? Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Oke guys, sampai sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.